Dia adalah perempuan pertama yang menjadi penunggang banteng profesional dan bersaing melawan pria. Di dunia di mana sangat jarang menemukan seorang wanita dalam olahraga menunggang banteng profesional, tidak pernah terdengar ada wanita yang bersaing di sirkuit yang sama dengan pria. Sampai hari di mana Polly Reich tak akan pernah lagi menunggang banteng. Naik ke atas banteng yang mengamuk bisa saja menjadi momen terakhir dalam hidupmu. Rata-rata berat banteng rodeo adalah 1.500 pon. Dan setiap hewan ini dikembangbiakan secara selektif untuk satu tujuan, untuk melompat, menghentak, dan berputar dengan liar. Inilah yang membuat menunggang banteng menjadi salah satu olahraga paling berbahaya di dunia. Setiap pria dan wanita yang naik ke arena bersama banteng melakukannya dengan sadar bahwa mereka bisa saja hancur dalam sekejap, membuat mereka mengalami cedera seumur hidup, atau membunuh mereka secara brutal. 8 detik saja di atas binatang buas mungkin terdengar sepele, tapi setiap detiknya terasa seperti selamanya. Dan inilah pengalaman yang sangat ingin dirasakan Polly Reich. Sebagai seorang wanita di olahraga yang didominasi pria, dia diberitahu bahwa dia tidak pantas berada di sana. Tapi Polly punya nyali untuk menaiki banteng-banteng paling ganas. Dia tidak akan membiarkan pria manapun memberitahunya apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Dia mengalami banyak cedera dalam karirnya menunggang banteng, dan setiap kali dia bangkit kembali untuk terus melakukan apa yang dia cintai. Ironisnya, insiden yang membuatnya keluar dari olahraga ini bahkan bukan karena banteng. Terus tonton untuk mengetahui bagaimana karirnya berakhir secara tiba-tiba. Semangat Polly Reich bisa dibandingkan dengan banteng-banteng yang dia tunggangi. Garang, bertekad, dan liar. Ini adalah kisahnya. Menurut riset yang dimuat dalam laporan kedokteran olahraga, sebanyak 100% penunggang banteng pernah mengalami cedera pada suatu waktu. Dengan 26% dari cedera tersebut cukup parah, sehingga membuat para penunggang tidak bisa bekerja selama 3 bulan. Statistik itu saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar pria menjauh dari olahraga ini. Tapi Polly menganggapnya sebagai tantangan yang dia tahu bisa diatasi. Selain itu, mereka yang berhasil pulih dari cedera biasanya tetap mengalami masalah seumur hidup, seperti penyakit sendi degeneratif, radang sendi yang parah, dan ensefalopati traumatis kronis, penyakit degeneratif akibat ligar otak berulang. Namun, tidak setiap penunggang banteng seberuntung ini. Diperkirakan, 21 penunggang banteng telah meninggal di sirkuit rodeo sejak tahun 1989. Nama-nama seperti Lane Frost langsung terlintas di pikiran. Dia adalah juara Professional Rodeo Cowboys Association tahun 1987 dan dikenal sebagai penunggang banteng yang tak kenal takut dengan kepribadian yang karismatik. Setelah menuntaskan tunggangan sukses dengan skor 85 poin. Saat Frost turun dari banteng Brahma yang bernama Taking Care of Business berbalik dan menghantamnya dengan bagian belakang tanduknya, mematahkan beberapa tulang rusuk dan melukai Frost secara fatal. Dia baru berusia 25 tahun, tapi dia dikenang sebagai salah satu penunggang banteng terbaik sepanjang masa. Baru-baru ini, pada Latus tahun 2019, Mason Lowe mengalami kecelakaan fatal pada usia muda yang sama, yaitu 25 tahun. Penunggang banteng berbakat itu terhimpit di bawah berat banteng dan kemudian meninggal karena kerusakan parah pada jantungnya. Penunggang legendaris seperti mereka telah menuliskan nama mereka dalam buku sejarah dengan nyawa mereka sendiri. Jadi, apa yang merasuki Polly Reich? Seorang wanita setinggi 5 kaki 7 inci dengan berat 120 pon untuk terjun ke dunia rodeo bersama binatang-binatang buas ini. Perjalanan menunggang bantengnya dimulai pada usia yang cukup tua, yaitu 29 tahun. Usia di mana sebagian besar penunggang banteng sudah pensiun dari dunia rodeo. Itu terjadi pada tahun 1992, dan Polly bahkan belum pernah mempertimbangkan petualangan baru ini dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai groomer anjing di Illinois sambil membesarkan putrinya yang berusia 12 tahun, Ryan. Dia baru saja keluar dari hubungan selama 6 tahun. Teman-temannya memutuskan untuk mengajaknya keluar rumah dengan membawanya ke rodeo pertamanya. Awalnya dia tidak terlalu tertarik, tapi tanpa sepengetahuannya saat itu, dia akan menjadi seorang penunggang banteng profesional dalam beberapa tahun saja. Setiap acara membuat Polly bosan sampai acara terakhir. Gerbang terbuka lebar saat seorang penunggang tangguh dan bantengnya yang mengamuk meluncur ke arena rodeo. Banteng itu menendang, melompat, dan berputar untuk melemparkan penunggangnya, membuatnya terlempar ke sana kemari. Kegembiraan di antara penonton hampir bisa dirasakan. Setiap detik, teriakan semakin keras dan penuh semangat. Tetapi ketika penunggangnya terlempar dengan hentakan yang keras, sorak-sorai penonton berubah menjadi tarikan napas cemas. Penunggang itu berdiri dengan gagah dan membersihkan pelindung kaki kulitnya dari debu. Sorak-sorai penonton kembali bergemuruh. Setiap penunggang, baik yang bertahan 8 detik maupun 3 detik, dikagumi karena keberanian mereka sebagai manusia. Hanya dengan menaiki banteng yang mengamuk saja, sudah butuh nyali. Bayangkan, membiarkannya mengamuk sementara kamu mencoba bertahan hanya dengan 1 tangan. Polly menyaksikan tontonan ini dengan kagum dan takjub.
Terpukau oleh tarian antara banteng dan penunggangnya, sebuah tarian yang bisa saja menjadi akhirnya. Dia meninggalkan rodeo dengan memikirkan sesuatu yang jarang dipikirkan orang tentang menunggang banteng. Aku bisa melakukan itu. Dia ingin menjalani hidup sepenuhnya dan menghadapi banteng dengan memegang tanduknya. Pada usia 29 tahun, kebanyakan orang mulai meninggalkan hal-hal ekstrim yang mereka lakukan di masa mudanya. Bagi Polly, dia baru saja memulai. Kita harus meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi keberanian Polly. Bukan hanya karena dia menekuni olahraga yang bagi siapapun tergolong ekstrim, tapi dia juga salah satu dari sedikit wanita yang berani bersaing di Liga Pria. Ini berarti dia harus siap menghadapi reaksi negatif dari orang-orang yang berpikiran kuno tentang apa yang seharusnya dilakukan wanita. Dia merahasiakan hasrat barunya dari semua orang, termasuk putrinya, dan mulai mencari seorang mentor. Disinilah dia bertemu dengan Larry Mosley. Setelah berkecimpung di olahraga ini selama 24 tahun, dia memiliki pengalaman untuk membimbing Polly dan mengubahnya menjadi seorang penunggang banteng yang tak kenal takut. Selain itu, sebagai seorang pria Afrika Amerika di olahraga yang didominasi oleh orang kulit putih, Larry tahu rasanya menjadi orang yang berbeda dan mendapat tatapan aneh karena menekuni kegemarannya. Dia bersedia membimbingnya, asalkan dia tidak membuang-buang waktunya. Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi, Mosley mulai melatih Polly dengan banteng latihan sederhana bernama Devil's Delight. Itu terdiri dari tong kayu yang dirakit seadanya pada pegas pintu garasi. Alat pelatihan itu dipasang pada ketinggian 8 kaki untuk mensimulasikan seberapa jauh kamu akan jatuh dari punggung seekor banteng. Mosley terkesan karena Polly bahkan bisa bertahan, jadi dia setuju untuk melatihnya. Polly mengatakan menggunakan mesin itu seperti mengalami siksaan berat. Tapi itu adalah tantangan besar, sehingga aku terus kembali 5 hari seminggu. Kutipan ini menunjukkan keteguhan dan tekad sejati Polly. Bahkan ketika keadaan menjadi sulit, dia tetap bertahan. Selama 5 hari dalam seminggu, Polly menjalani sesi latihan yang melelahkan selama 3 jam. Setelah Polly menguasai gerakan liar dan goyangan Devil's Delight, dia pun beralih menghadapi langsung lompatan dan ayunan banteng sungguhan yang mengerikan. Mosley bisa melihat bakatnya, jadi dia membujuk Polly untuk bergabung dengan International Professional Rodeo Association dan bersaing dengan para pria. Tidak ada aturan khusus yang melarang perempuan untuk ikut serta dalam sirkuit rodeo. Jadi Polly mendaftar untuk menjadi yang pertama dari segelintir perempuan yang pernah berkompetisi dalam ajang menunggang banteng profesional pria. Di Liga Rodeo Banteng Perempuan, para wanita biasanya harus menunggangi banteng selama 6 detik, dan itu pun di atas sapi jantan yang jinak, bukan banteng ganas yang pemarah. Dengan kemauan keras dan keinginan Polly untuk membuktikan dirinya, tidak ada kemungkinan dia akan menerima ini, jadi dia tetap melanjutkan bersama Liga Pria. Debut rodeo profesionalnya akhirnya berlangsung pada tanggal 17 Februari 1994 di Johnson City, Tennessee. Ini adalah awal dari petualangan yang mendebarkan, yang membuat Polly mengalami beberapa patah tulang dan cedera. Tepat sebelum pertama kali naik banteng, Polly terdengar berkata, "Aku harus mulai berkonsentrasi. Kalau kamu tidak, kamu meningkatkan kemungkinan untuk terluka." Sambil bergoyang maju mundur untuk menirukan gerakan naik turun dan goyangan banteng, aksi pertamanya di atas banteng hanya bertahan 3 detik, dan dia akhirnya terkena tendangan di rahang dengan kaki besar dari pasangan dansanya. Untuk memberikan gambaran, kaki banteng lebih besar daripada rentangan tangan manusia. Tendangan di wajah oleh ini akan membuat banyak orang langsung berhenti menunggang banteng. Tapi tidak dengan Polly. Dia masih ingin naik kembali dan menaklukkan waktu 8 detik itu. Dia mendaftar untuk mengikuti 3 rodeo seminggu dengan International Professional Rodeo Association. Dan kemudian dia mulai diperhatikan. Dia tidak banyak memenangkan kompetisi, tapi kegigihannya di atas banteng menarik penonton tak seperti penunggang lainnya. Bukan hanya menarik kerumunan besar, tapi dia juga mendapatkan perhatian dari sponsor dan media. Polly mengatakan bahwa masa dalam hidupnya ini seperti sedang berlibur terus-menerus bersama putrinya. Para sponsor membiayai dia untuk pergi dari satu rodeo ke rodeo lainnya, menakjubkan penonton dengan genggamannya yang kuat dan membuat mereka ngeri dengan cedera-cedera parah yang dialaminya. Namun, tidak semua perhatian yang didapatkannya bersifat positif. Tidak semua luka yang dideritanya disebabkan oleh hewan yang mengamuk. Ada beberapa pria dengan ego yang sangat rapuh, sehingga seorang wanita yang menunggang banteng lebih baik dari mereka dianggap sebagai ancaman bagi identitas mereka. Mereka mencoba mengintimidasi Polly agar keluar dari olahraga itu. Saat berkompetisi di sirkuit IRPA, anjingnya, Sprocket, menjadi sasaran dan secara mengejutkan dibunuh. Lalu, mereka mengendurkan baut pada kap truknya sehingga kap itu terlepas saat dia sedang mengemudi di jalan raya. Ini masih belum cukup. Suatu malam, sekelompok pria tak dikenal menyerang dan memukulinya, hanya karena mereka tidak ingin seorang wanita bersaing bersama mereka.
Polly sudah terbiasa dengan hentakan kuku banteng. Jadi apa yang bisa dilakukan pukulan pria-pria lemah itu? Ketangguhannya membuatnya terus maju. Jadi taktik intimidasi pengecut mereka tidak menghalanginya untuk mengejar apa yang dicintainya. Sekitar waktu inilah salah satu sponsor Polly mengirimnya ke sekolah menunggang banteng yang baru. Sekolah itu dijalankan oleh legenda rodeo Lyle Sankey yang kemudian menjadi teman dekat dan mentor penting bagi Polly. Dia menyarankan agar Polly meninggalkan IRPA dan bergabung dengan asosiasi profesional penunggang banteng yang lebih bergengsi. Apa yang dia temukan sangat berbeda dengan IRPA. Para penunggang banteng di PBR bersikap sopan kepadanya dan senang melihat pemandangan langka seorang wanita yang fokus menunggang banteng-banteng besar yang sama seperti yang mereka tunggangi. Beberapa penunggang di sini menjadi teman terdekatnya. Tapi dia juga mengalami cedera yang lebih parah selama masa ini. Polly mengalami beberapa kali patah pergelangan kaki, pergelangan tangan yang patah, tulang kering yang retak, bahu yang mengalami dislokasi, dan bahkan tulang panggul yang patah. Semua demi hasratnya. Belum lagi semua keseleo, memar, dan jahitan. Salah satu cedera terburuknya terjadi pada ulang tahun ke-13 putrinya. Polly berhasil menuntaskan tunggangannya di atas banteng itu, yang berarti dia berhasil bertahan selama 8 detik penuh. Saat turun dari banteng, Polly perhatiannya teralihkan dan tidak segera menjauh dari banteng. Banteng itu berguling hingga menelungkup, mendarat di atas penunggang mungil itu, dan kemudian menginjak dadanya saat banteng itu bangkit. Insiden itu membuatnya mengalami 5 tulang rusuk patah dan paru-paru tertusuk. Cedera itu begitu parah hingga menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Dan dia harus dihidupkan kembali dengan alat kejut jantung. Putri Polly, Ryan, adalah perawat pribadinya sendiri. Dia sudah sangat takut ibunya akan terluka parah atau terbunuh oleh seekor banteng. Jadi setelah kecelakaan ini, keduanya mempertimbangkan kembali pilihan karir Polly. Polly berkata, "Saat aku melihat Ryan di rumah sakit, aku bertanya apakah dia ingin aku berhenti. Dia memutuskan bahwa karena itu adalah kesalahanku dan bukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan yang menyebabkan kecelakaan itu, dia bisa mengatasinya." Dalam kejadian lain yang terlalu mengerikan untuk diceritakan, dia mengalami cedera parah di kulit kepala, yang mengharuskannya mendapatkan 60 jahitan di kepalanya. Bagian yang paling mengejutkan dari semua ini adalah tidak satu pun dari cedera-cedera tersebut mengakhiri karirnya. Itu terjadi di luar ajang rodeo. Itu terjadi di Fort Collins, Colorado. Polly sedang bersepeda untuk pemanasan sebelum kompetisi menunggang banteng berikutnya. Pada hari yang sama, sebuah pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Jadi mahasiswa yang mabuk pasti ada di sekitar sana. Saat Polly sedang bersepeda melewati stadion sepak bola, sebuah truk yang membawa mahasiswa yang sedang minum bir dari tong melaju kencang ke arahnya. Untungnya, mereka melaju begitu saja, tetapi polisi yang mengejar mereka dengan sepeda motor terlalu fokus untuk mengejar sehingga tidak memperhatikan Polly yang sedang bersepeda lewat. Sepeda motornya menabrak Polly dari depan, yang menyebabkan bahunya mengalami dislokasi parah dalam kejadian itu. Dari semua cedera yang dialami Polly saat menunggang banteng, Polly tahu bahwa cedera ini terlalu parah untuk bisa kembali bertanding dengan aman. Begitu saja, karier Polly sebagai penunggang banteng tiba-tiba terhenti. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga rumor mulai beredar di sirkuit rodeo dan banyak yang khawatir bahwa dia telah meninggal. Dengan tekadnya yang tak pernah padam, Polly ingin kembali menunggang banteng sejak saat itu. Namun, bahu kanannya terlalu rusak untuk menahan tekanan tali pegangan untuk menunggang banteng. Tapi dia mempertimbangkan untuk menggunakan tangan kirinya. Mungkin lebih baik kalau dia tidak menunggang banteng untuk sementara. Jadi, kenapa Polly mempertaruhkan tubuhnya dan mungkin nyawanya setiap kali dia masuk ke arena banteng? Menurut dia, menunggang banteng menciptakan sensasi adrenalin yang tak tertandingi, tapi ada lebih dari sekadar itu. Polly tidak suka cara para pesaing perempuan diperlakukan di sirkuit rodeo, dan sepertinya dia ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa melakukannya sama baiknya. Dia benar-benar berhasil menembus batasan dan membuktikan bahwa wanita bisa bersaing dalam olahraga keras yang secara tradisional didominasi oleh pria. Sepertinya orang-orang yang tangguh justru didatangi masa-masa sulit. Sebelum peristiwa COVID pada tahun 2020, Polly menggunakan energinya yang tak terbatas untuk bekerja di 5 pekerjaan paruh waktu. 4 diantaranya adalah usahanya sendiri. Sayangnya, COVID menghadirkan banyak masalah bagi seluruh dunia. Polly sangat terdampak oleh hal ini dan mendapati dirinya dalam kesulitan keuangan yang diperparah oleh penyakit Parkinson. Dalam sebuah postingan Facebook yang menyedihkan pada tanggal 23 Agustus 2020, komunitas Deadshot Girls membagikan halaman GoFundMe untuk membantu Polly bangkit kembali. Kami berharap Polly Reich kembali bersemangat menghadapi banteng. Dimanapun dia berada sekarang, Polly Reich meninggalkan jejak di komunitas rodeo. Warisan Polly Reich tetap hidup melalui para wanita yang terus menunggang banteng di PBR dan asosiasi rodeo lainnya. Dia benar-benar membuka jalan bagi generasi berikutnya para penunggang banteng wanita. Dan untuk itu, dia akan selalu dikenang sebagai pelopor dalam olahraga ini.
Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.